Halo Dunsana Info Sumbar dimanapun berada, perkenalkan saya Angga Mevri, penari dan manajer Nyanan Jombang Dance Company. Selamat datang di Ladang Tari Nan Jombang di Balai Baru Padang. Ya, alhamdulillah kesibukannya terus ada ya di Ladang Tarinan Jombang. Pertama adalah proses kreativitas, latihan, proses-proses dan berkarya. Dan sekarang kita semuanya di Ladang Tarinan Jombang lagi sibuk mempersiapkan Kaba Festival pada tanggal 1 dan 2 November mendatang. Ya lumayan juga ya, panjang sedikit nih ceritanya. Jadi Nan Jombang itu sendiri berdiri sebenarnya sudah tahun 83, 1 November 1983. Dan setelah perjalanan panjang, proses creativity yang lumayan panjang, kayaknya suatu saat impian semua seniman bagaimana sih kita mempunyai tempat proses sendiri, mempunyai ruang kreativitas sendiri, dan mempunyai sedikit ruang kecil untuk bisa berproduksi dan berkarya dan bisa mementaskannya. Dan setelah perjalanan panjang dan alhamdulillah Nan Jombang Dance Company juga berkesempatan diberikan Allah berkeliling dunia. Kita save uangnya, kita beli tanah, dan kita bangunlah tempat ini step by step. Dan kenapa kita namakan Ladang Tari Nan Jombang? Karena di sana akan benih itu akan tumbuh, akan berkembang dan akan terus tumbuh ke atas, tapi dia akan tetap menunduk ke bawah dan akan tetap membumi. Dan akhirnya kami juga membuat ruang-ruang beberapa di sini, ada ruang latihan, proses produksi karya, terus ada juga ruangan Medan dan Bapane, dan juga ada gedung Manti Menui. Di sana adalah tempat proses kreativitas dan juga di sana kita juga bisa menampilkan karya-karya yang telah kita proses beberapa waktu lamanya. Dan satu lagi bisa Dunsana Info Sumbar kunjungi adalah Museum Tari RMFRI di Ladang Tari Nan Jombang. Di Ladang Tari Nan Jombang adalah proses karya, basicnya adalah tradisi. Nah, yang sedikit Kak menceritakan pengalaman Kakak ketika Kakak bergabung di Nan Jombang Dance Company tahun 90, kenapa Kakak berminat itu adalah Kakak tidak melihat karya yang di Nan Jombang tidak seperti karya-karya yang lain gitu loh. Nah, jadi di situ Kakak pertama adalah belajar silek dulu. Nah, sebenarnya seluruh penari adalah pesilat, tapi tidak semua pesilat adalah penari. Itu. Jadi di dalam Nan Jombang itu pelatihannya kita diawali adalah memang harus belajar silat. Dan setelah itu baru kita masuk nih ke dalam teknik-teknik pengolahan yang ada jenjang-jenjangnya gitu. Di dalam Ladang Tari Nan Jombang, semua kita akan diajari oleh saya memanggil beliau adalah panutan, pimpinan Nan Jombang Dance Company, dan beliau juga adalah koreografer di Nan Jombang Dance Company, juga adalah guru bagi kami. Semua kita itu ditempa dalam berbagai hal, baik itu secara filosofi kehidupan di Minangkabau, terus bagaimana kita bersosialisasi dengan orang tua, lingkungan, dan terus bagaimana ketika kita sudah masuk ke dalam ruang latihan, itu concernnya ada di mana. Jadi sebelum kita mulai latihan adalah kita pasti adalah berdoa, itu pasti. Setelah itu kita akan menyalami pelatih kita atau guru kita yang kita hormati dan orang yang besar dari kita di ruang latihan itu. Dan setelah itu adalah kita pasti akan masuk ke pemanasan, ada olah tubuh, dan selanjutnya akan ada olah rasa, olah gerak, penjiwaan. Itu prosesnya akan berkelanjutan. Nah, mungkin sebelum kita punya Ladang Tari Nan Jombang, itu kita ruang latihannya adalah di Taman Budaya Sumatera Barat. Nah, di Nan Jombang itu kita memakai filosofi adalah alam tekambang jadi guru.
bagaimana alam mengajarkan kita tentang kehidupan, juga tentang sosial dan juga tentang politik, dan itu dijalani secara keseharian di Nanjombang itu. Dan tidak semua di penari-penari Nanjombang itu berlatar belakang dari pendidikan tari, tapi mereka belajar dari alam, perkembangan keseharian, dan proses itu akan dipelajari di kehidupan sehari-hari itu sendiri, dan yang akan kita terapkan di dalam proses kreativitas di dalam ruang latihan studio Ladang Tari Nanjombang. Ini sebenarnya menarik, ini maaf agak melompat jauh sedikit. Ini pengalaman kita ketika 2016 kita ada kolaborasi dengan Natia Dance Theater Company di Chicago, Amerika. Itu kita ada kolaborasi prosesnya selama 3 tahun, 2014, 2015, dan 2016. Nah, kita tetap memakai filosofi alam kambang jadi guru. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kita tidak akan, konteksnya adalah bagaimana kita menyesuaikan apa yang menjadi filosofi mereka di dalam sebuah pengkaryaan. Dan kita akan mengcombine dan mengkolaborasikan filosofi yang mereka gunakan di dalam sebuah karya, di dalam penarian, itu yang nanti kita aduk dan kita olah bersama gitu loh. Dan ketika itu, jadi itu ada 2 tempat itu, Riana. Natia Dance Theater Company ini dia berasal dari, aslinya dari Chennai, India. Jadi kita juga sempat berolah selama 3 bulan di Chennai, India sebelum kita ke Chicago. Nah, di sana kita juga menganut ke filosofi tadi, alam takambang jadi guru. Dan itu menarik bagaimana kita merasakan karakter spirit dari penari-penari di India itu. Kita mengolah dan berbaur di sana, dan tetap kita menggunakan spirit yang kita miliki adalah spirit dari Minangkabau, itu adalah Sile itu sendiri. Mungkin yang pertama mungkin dulu salam tubuh dari bumi. Salam tubuh kepada bumi. Ini proses kreativitas yang kita jalani lumayan lama ya. Itu ketika COVID melanda dunia, Indonesia, Sumatera Barat, dan Padang khususnya, begitu banyak program-program tour dari Nanjombang Dance Company juga dipending. Jadi si koreografer punya ide baru membuat karya tari bersama dengan penari-penari Nanjombang, yaitu dengan judul Salam Tubuh pada Bumi. Itu adalah sebuah penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada seorang ibu, dan bagaimana latih nyawa, kue nyawa berjuang. Nah, itu dalam artian seletihnya penderitaan, seletihnya keadaan yang kita alami, tempat kita mengadu adalah ibu. Ini mau saya jadi merinding kalau udah ngomong ibu ya. Jadi ibu adalah segala-galanya, wanita adalah ibu dari semua kita. Jadi si koreografer menempatkan ibu adalah orang yang paling tepat di saat kejadian apapun, beliaulah tempat kita mengadu. Itulah konsep yang terjadi di Salam Tubuh pada Bumi. Kenapa keratan tubuh di situ sangat terasa? Karena emosionalnya sangat lumayan kuat di sana gitu. Kalau secara emosional pasti itu nggak bisa kita hilangkan. Tapi emosional yang gimana dulu nih? Emosional yang sangat terkendali, dalam artian kenapa bisa terkendali? Karena kita sudah melalui proses panjang dari tubuh itu sendiri itu. Ketika kakak kan menari udah hampir masuk tahun 90, udah berapa puluh tahun ini? 34 ya. Nggak terasa sudah memasuki tahun 35 tahun menari disiplin di bidang ini gitu. Emosionalnya masih sangat berasa, tapi bisa dikendalikan. Tapi alhamdulillah setiap karya yang kakak yang menarikan, alhamdulillah insya Allah menuju kakak out di sana. Dan saya banget karena si koreografer selalu memberikan peran kepada kita. Emang kamu harus menjalani peran dengan gaya kamu sendiri. Kamu jangan menjadi si A, kamu jangan menjadi si B, kamu jangan menjadi si C, tapi be yourself gitu loh. Menjalani dengan emosional diri sendiri itu loh.
Sedikit mungkin merevisi. Pertama ini namanya Nanjombang Dance Company. Ladang Tari Nanjombang itu baru ada di tahun 2012 setelah perjalanan panjang tur tadi itu kan. Nah, kalau justru ini yang buat Nanjombang ini titik perjuangannya luar biasa besar. Nanjombang Dance Company itu lahirnya tahun 83, tapi baru bisa keluar negeri itu tahun 2005. Bayangin proses panjangnya. Nah, disitulah ke totalitas kita dituntut untuk itu. Kita kuat nggak menjalani ini semua? Alhamdulillah kuat. Dan pertama kakak keluar negeri itu membawakan karya tari Sarikai dan Ratu Piring di tahun 2007 di Brisbane, Australia. Itu. Sebenarnya kita di Nanjombang pengen sekali sharing pengalaman. Itu yang paling penting adalah sharing pengalaman, karena balik lagi sekian proses panjang kita berkeliling di Indonesia, dan alhamdulillah proses panjang juga kita berkeliling di Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Ini kayaknya potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat atau Minangkabau khususnya ini tidak kalah menarik gitu loh. Dan akhirnya si UDRI Mevri bagaimana sih regenerasi itu harus ada gitu loh. Tapi regenerasi itu tidak bisa dipaksakan, tapi dia akan mengalir secara alami. Proses alami itu yang membuat itu lahir, dan itu ada di Ladang Tari Nanjombang. Nah, di tahun 2018 kita juga sudah berkolaborasi dengan salah satu kelompok musik dari Singapura, itu Nadi Singapura, dan berkolaborasi juga dengan Mas Gardin Nugroho. Jadi tiga, ada Uda Eri Mevri dari tari, musiknya dari Nadi Singapura, dan teatrikalnya dari Mas Garin Nugroho. Itu kita pentas di Esplanade Theater di 2018. Dan di samping itu kemarin kita juga lintas disiplin mencoba, karena musim digital, bagaimana Uda Eri Mevri juga bisa memanfaatkan kemajuan digital di karyanya. Ini di karya terbaru kita kemarin, Asok dari Tungku, kita memanfaatkan visual art itu bersama tim kita di Nanjombang. Itu menarik ya, jadi bagaimanapun perkembangan digital memang terima tidak terima, kita harus mempelajarinya. Dan alhamdulillah tidak ada kata tidak belajar. Belajar itu akan selalu sepanjang masa. Dan akhirnya kita juga mengemas tim itu di Ladang Tari Nanjombang, dan kita menuju ke sana. Bismillah. Dan bagaimana nanti mudah-mudahan Nanjombang ada rezekinya. Bagaimana nanti museum tari ini berbentuk digital juga nantinya. Jadi adik-adik generasi berikutnya bisa memahami dan mengetahui, dan kita juga mengedukasi ini loh Nanjombang Dance Company. Bagaimana sih proses kreativitas Nanjombang Dance Company itu bisa bertahan hingga tahun ini 42 tahun Nanjombang Dance Company. Kaba Festival ini sebenarnya inisiasinya dari Uda Eri Mevri itu sejak tahun 88. Nah, kenapa ada Kaba Festival? Awalnya dinamakan Gelanggang Tari Sumatera. Kenapa ini ada? Karena bagi kita di Nanjombang Dance Company, kesempatan pada saat itu sangat sulit didapatkan. Kita tidak pernah mendapatkan undangan, dan kita tidak pernah mendapatkan perhatian khusus dari kelompok atau lembaga pemerintahan tertentu di masa itu. Jadi akhirnya Uda Eri Mevri beranggapan, ketika saya tidak diberikan kesempatan, oke, saya harus bikin kesempatan itu sendiri. Makanya di tahun 88 kita sudah bikin festival namanya Gelanggang Tari Sumatera. Itu terus kita lakukan setiap tahun. Itu gunanya adalah bagaimana kita bisa berbagi ruang dan berbagi pengalaman tentang kerja seni itu bagaimana, dan kita saling mengisi dan saling berbagi kerja. Dan akhirnya setiap tahun dilaksanakan. Tahun 2014 baru kita transformasi nama menjadi Kaba Festival, memberikan kabar kepada dunia bahwa kita ada. Salam penggelar proses, itu intinya gitu. Oke, nah, tim kurasinya itu pasti ada. Itu tim kurasinya ada dari kurasi internal Nanjombang. Semua insan, semua kreator bisa tampil di Kaba Festival atau Festival Nanjombang tanggal 3. Intinya adalah proses. Karena bagi kita ada juga nih kelompok-kelompok tertentu atau individual atau komunitas, kadang-kadang mereka berkarya apabila mereka baru menerima undangan. Contoh, kita ada undangan loh, yuk kita bikin karya. Nah, bagi kita di Nanjombang, undangan itu akan datang ketika karya itu ada, ketika proses itu ada, undangan pasti itu akan datang dengan sendirinya. Arti Ladang Tari Nanjombang bagi Nanjombang adalah
Ini ruang kita berproses, ini ruang kita berkarya. Mari kita bercocok tanam dalam sebuah karya untuk lebih maju ke depannya, gitu. Halo Dunsana Info Sumbar dimanapun berada. Ketika kita mempunyai sesuatu yang kita inginkan, kejarlah sesuatu itu. Dan jangan pernah meragukan apa yang kita impikan. Totallah dalam sebuah pilihan, konsisten adalah kunci utama. Silahkan datang ke Ladang Tarinan Jombang. Apapun kreativitas kita, ketika kita konsentrasi, fokus, kita pasti akan akan lebih baik ke depannya. Ayo berkunjung ke Ladang Tarinan Jombang. Assalamualaikum.